Adinarta akan membagikan firman Tuhan dalam khotbah pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi, khususnya bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian yang sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal firman-Nya, dan menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah berdoa di masa pandemi. Kita mau belajar dari pemazmur. Nah, di dalam Mazmur ada banyak sekali doa. Mazmur saja terdiri dari 150 Mazmur. Nah, saya hanya memilih satu dan kita akan coba mendalami salah satu dari Mazmur itu, yakni Mazmur 73. Izinkan saya untuk melakukan share screen-nya. Nah, ada banyak hal yang menarik di dalam Mazmur 73 ini, yang saya yakin kita akan mendapatkan banyak pelajaran berharga, khususnya di masa pandemi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mari sebelum kita lebih lanjut, kita datang lagi kepada Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah kami dengan segala keterbatasan dan keengganan hati dan pikiran kami untuk mengenal-Mu. Kami mengakuinya, kami tidak menutupi. Terkadang kami apatis terhadap pemberitaan-pemberitaan firman. Tetapi sebagian di antara kami memiliki kehausan yang cukup baik. Namun Tuhan, dalam kondisi apapun kami rindu Engkau menyapa kami satu persatu secara personal. Sertai kami, inilah kami, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa kami. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap saudara membuka Alkitab Anda masing-masing ya. Entah Anda menggunakan gadget yang kedua atau membuka buku Alkitab Anda. Saya ingin saudara tidak pasif ketika mendengarkannya. Siapa tahu Anda boleh mencoret-coret ya Alkitab Anda, memberikan catatan-catatan samping. Gitu. Karena saya pikir itu adalah proses belajar yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari Mazmur 73, saya boleh memberikan strukturnya itu seperti yang ada di layar ini. Ini bagian per bagian ini kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca pertama kali lebih dulu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28, ini cukup panjang ya. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Nah, mereka yang tulus hatinya ini sebenarnya menggunakan kata Israel. Saya juga tidak tahu kenapa LAI menerjemahkan demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel, umat Allah artinya. Israel itu umat Allah, people of God. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemuncuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka, mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Yang mengolok-olok Allah. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu.
Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan, oleh karena teror, oleh karena kehancuran. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di depanmu, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melihat satu persatu bagian-bagian ini. Secara cepat saya akan menjelaskan struktur ini. Yang pertama, ayat pertama itu berisi pengakuan iman. Sana dikatakan sesungguhnya Allah itu baik bagi Israel, Allah itu baik bagi umatnya, bagi mereka yang bersih hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dan saya pikir ini jelas. Ini nanti akan diulangi lagi di ayat yang terakhir. Tetapi saudara lihat ini, Mazmur memulai dengan sebuah kenyataan. Setelah dia melewati pengalaman-pengalaman bergaul dengan Allah, maka dia menyebutkan sesungguhnya. Ini bukan diduga-duga, bukan statement yang keluar karena saya punya maunya sendiri, ya. Saya mesti baik-baikin Tuhan supaya Tuhan nanti baik sama aku. Enggak. Tetapi dia jujur mengatakan dan mengaku. Ini sebuah credo, ya, sebuah pengakuan iman. Sesungguhnya Allah itu baik bagi umatnya, bagi Israel. Yaitu bagi mereka yang bersih hatinya, dikontraskan dengan orang fasik. Nah, kemudian ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, dia menceritakan bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan tersebut. Yaitu dia berkata bahwa tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ya, dia bercerita tentang masa lalunya. Dan kemudian sebab aku cemburu pada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Saudaraku, ada kecemburuan terhadap kemujuran di sini dikatakan kemujuran orang-orang fasik. Nah, kata kemujuran ini sebenarnya menggunakan kata shalom. Ya. Orang fasik kok bisa shalom ya? Nah itu. Justru dia juga terheran-heran. Waktu dia melihat ini, dia cemburu. Kok bisa? Kenapa bukan umat Allah yang mengalami shalom, tetapi kenapa orang fasik yang mengalami shalom itu? Kecukupan, sejahtera. Ya. Nah, kemudian ayat 4 sampai ayat 12 ini dideskripsikan lagi. Apa artinya shalom yang dialami orang fasik itu? Apa yang membuat orang fasik itu membuat pemazmur ini menjadi cemburu? Kalau saudara lihat ayat 4 sampai ayat yang kelima, ini mereka hidupnya makmur. Seolah-olah seperti nggak pernah sakit. Kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mungkin saat ini saudara berpikir, waduh, itu ada banyak sekali aparat-aparat itu yang berkorupsi sedemikian rupa. Tetapi mereka bebas-bebas aja tuh. Mereka bisa mengatur hasil pengadilan,
Bahkan kalaupun mereka dijatuhi vonis, itu juga nanti ujung-ujungnya terpotong gerasi ini dan itu. Akhirnya kurang dari 50% dari jumlah hukuman yang sebenarnya itu pun sudah hukuman yang paling rendah. Misalnya seperti itu. Kok mereka itu enak saja ya seperti itu. Nah, mungkin coba berpikir demikian. Seorang nenek yang hanya mengambil salah paham, mengambil ubi beberapa batang, itu saja divonis bertahun-tahun, sementara seorang jaksa yang jelas-jelas terbukti di pengadilan telah melakukan tindakan kriminal, kong kali kong dengan orang yang bersalah, ya, yang dipidana itu, dia malah dapat keringanan luar biasa. Padahal kerugian negara itu jauh lebih banyak. Nah, kita jadi bingung ya dalam masa-masa seperti ini. Kok orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan banyak meninggal karena COVID. Tetapi orang-orang jahat, mereka kok kayaknya tidak pernah kena sakit ya. tidak pernah terdengar ya. Nah, seperti itu. Kira-kira itu yang dialami oleh para pemazmur. Dan mereka malah melihat bahwa orang-orang jahat ini malah sombong dan hatinya itu membual-bual dengan sangkaan. Artinya hatinya itu dipuaskan. Dia merasa bahwa dirinya benar dan mereka cukup. Ya, hidup itu selalu senang, semuanya tercukupi, ya, puas hatinya. Dan bahkan ayat 8-12, mereka itu mengolok-olok Allah. Apa yang aku lakukan ini Allah mana tahu, mana ada pengetahuan pada Allah yang maha tinggi. Waduh, ini orang yang, maaf, kita bisa katakan kurang ajar sebenarnya. Tapi kenapa mereka hidupnya kok justru lancar? Nah, ini ada kecemburuan, nggak terima. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami hal seperti ini. Saya mendengar beberapa kisah dari anak-anak Tuhan yang lain, betapa mereka di dalam bisnis telah istilahnya itu dimakan oleh lawan bisnisnya secara curang. Tetapi dia mengalami kerugian, namun orang yang melakukan kejahatan itu kok tampaknya bebas-bebas saja. Ya, masih tetap kaya, tidak menjadi miskin, dan keluarganya kelihatan oke-oke saja. Nah ini, kita melihat banyak sekali hal seperti ini, seperti yang dilihat oleh pemazmur juga. Nah berikutnya, melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, reaksi dari pemazmur itu adalah seperti ayat 13 sampai 15. Dia sampai pada titik mengatakan, percuma aku ini hidup kudus, percuma aku itu ikut Tuhan, percuma aku itu rajin melayani. Ayat 14 mengatakan, namun sepanjang hari aku kena tulah, aku sudah rajin melayani, rajin memberikan hidupku kepada Tuhan, tapi malah aku terkena COVID 2 kali lagi misalnya. Keluargaku yang kena, dan seterusnya ya. Kami berusaha menjaga baik-baik, tetapi orang-orang yang tidak disiplin melakukan protokol kesehatan, justru mereka yang menulari kami, mereka oke-oke saja sebagai OTG, saya malah yang sesak nafas dan malah menjalar sampai kepada anggota keluarga saya. Beberapa di antara mereka masuk ICU, susah banget cari ICU, harus menunggu belasan jam di parkiran dan seterusnya. Waduh. Pemazmur mengalami itu juga. Mereka lelah dalam penderitaan. Apa gunanya sih ikut Tuhan kalau dalam hidup ini saya terus menderita? Nah, kadang-kadang kalimat seperti itu muncul. Ini sangat realistis sekali. Ya. Dan juga kemudian ayat 15 ya. Bahkan pemazmur itu berkata seandainya ya, aku itu boleh berkata hal-hal yang dikatakan oleh orang fasik itu. Kalau aku boleh mencela ya, kalau aku boleh mengolok-olok Tuhan. Tetapi kalau aku mengatakan itu, aku akan mengkhianati generasi muda. Aku akan mengkhianati anak-anakku. Aku akan mengkhianati anak-anak jemaat yang aku layani. Aku akan mengkhianati orang-orang Kristen yang lain. Tetapi dia sempat tergoda. Ini reaksi pribadi dari pemazmur yang mungkin sangat-sangat manusiawi, tetapi manusiawi yang berdosa. Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun dia tidak berhenti di sana, tidak berhenti pada reaksi ini. Ya.
ayat 16 sampai ayat 17, dia berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui, hal itu menjadi kesulitan bagiku. Mengetahui apa? Mengetahui sebenarnya apa sih maksud Tuhan di balik semuanya itu. Ya. Namun ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Surah ayat 16 dan ayat 17 ini menarik sekali, karena ini adalah titik balik dari seseorang yang bergumul. Jadi ayat 16 itu mengatakan bahwa dia sudah mulai berusaha. Jadi dia sudah mulai menyediakan waktu, datang kepada Tuhan. Dia ingin betul-betul mengetahui. Jadi dia mulai exercise desire, exercise hasrat dan keinginan hatinya. Dia mulai datang kepada Tuhan. Tapi dia mengalami kesulitan karena hatinya itu berontak. Aku tidak kepingin dekat dengan Tuhan. Paling Tuhan nanti juga ngomongnya seperti itu. Aku berdaulat dan seterusnya. Tapi itu sulit sekali buat aku untuk menerimanya. Namun, ketika dia tidak berhenti melakukannya, akhirnya dia sampai kepada hadirat Allah yang Maha Suci. Ya. Namun aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, temple, God's temple, ke tempat hadirat Allah, bait Allah, di mana Allah itu hadir. Ya, pada zaman itu memang kehadiran Allah itu disimbolkan dalam bentuk tabernakel, dalam bentuk bait Allah. Ya. Bait itu artinya rumah. Bait Allah artinya rumah Allah, di mana Allah itu tinggal diam di antara orang Israel. Tetapi di zaman sekarang tentu Allah itu tidak dibatasi oleh tembok, bahkan dikatakan tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus. Jadi kitalah rumah Allah itu sebenarnya. Ya. Nah, saudaraku, kapan terakhir kali saudara dan saya di masa-masa yang sulit itu bukan hanya datang dengan keluhan, tetapi datang untuk menghampiri, datang untuk mendekat kepada Allah. Bukan salah datang dengan keluhan, itu tidak keliru sama sekali. Pemazmur juga datang dengan keluhan. Tetapi waktu dia menghampiri hadirat Allah, dia memurnikan hatinya. Saudara masih ingat tadi di ayat pertama, ya, Tuhan itu berbuat baik, ya. Tuhan Allah itu baik bagi mereka yang bersih hatinya. Di dalam khotbah di bukit, saudaraku, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini penting sekali, ya, kondisi hati ketika kita berdoa. Nah, pendek kata, pemazmur itu akhirnya berhasil dia dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, di tengah-tengah frustrasi dan reaksinya yang negatif terhadap masalah, dia betul-betul datang kepada Tuhan di dalam keringkihan, dalam kerapuhan. Dia menghampiri Allah. Dia mengambil waktu untuk merenungkan, walau sulit. Dan akhirnya Allah itu berkenan menyatakan dirinya kepadanya. Nah, saudaraku, ini menjadi sebuah titik balik, yaitu perjumpaan pribadi antara Allah dengan umatnya. Tidak semua doa itu adalah sebuah perjumpaan. Ada banyak doa itu orang hanya berjumpa dengan refleksi dirinya sendiri. Di dalam doa kadang-kadang orang hanya berjumpa dengan gambaran mentalnya. Orang berjumpa dengan ilah-ilah yang dia sendiri bangun. Sehingga di dalam doa-doa yang seperti itu, Allah itu tidak pernah diperalahkan. Allah itu ada di luar sana. Mereka hanya menyukai berdoa kepada Allah atau ilah buatan mereka sendiri. Gambaran mental, sebuah refleksi psikologi saja. Ya. Mereka mungkin bisa menangis-nangis dalam kondisi seperti itu, tetapi sebenarnya mereka tidak sedang memperalah Allah. Ya. Mereka sedang memperalah ilah. Mereka tidak sedang memperalah Allah. Nah, itu sebabnya penting sekali buat kita untuk belajar seperti pemazmur, ya, menghampiri hadirat Allah. Artinya kita menyadari siapa diri kita. Nah, saudara perhatikan di ayat selanjutnya, ayat 18-20, akibat dari titik balik itu, akibat dari perjumpaan dengan Allah yang sejati, maka muncullah persepsi yang baru, ya, tentang hidup orang fasik. Nah, pemazmur mempunyai visi yang baru sekarang.
Nah, cara dia melihat orang fasik sekarang berbeda. Ayat 21, surah lihat di sana dikatakan bahwa ketika hatiku merasa pahit, ya, sorry ya, ini ayatnya agak 21, 22, 23. Oh maaf, 18, 19, 20. Saya belum mengganti angkanya di sana. Ayat 18 dikatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Sudah perhatikan, ini ada Tuhan di sana ya. Kau taruh mereka. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Saudara perhatikan, ya, apa membedakan persepsi yang lama yang terdapat di dalam ayat 4 sampai dengan ayat 12, ya, dibandingkan dengan persepsi yang baru, ayat 18 sampai 20, untuk objek yang sama, yaitu orang fasik. 4 ayat 12 di sana pemazmur menceritakan tentang hal-hal yang enak-enak yang dimiliki oleh orang fasik ini, seolah-olah mereka itu bisa lepas dari hukuman dan seterusnya. Tetapi ayat 18 sampai 20, Saudara, ada satu ingredientnya kalau saudara melihat itu perbedaan yang mencolok, yaitu apa? Di sana ada Allah. Di sana ada Allah, ya. Jadi waktu pemazmur tidak menyertakan Allah di dalam melihat segala sesuatu, dia bisa salah mengerti terhadap realitas. Tetapi begitu dia menyertakan Allah, Allah ada di sana, kebenaran Allah memenuhi dia, maka dia melihat segala sesuatu dengan cara berbeda dan dengan cara yang benar. Nah sekarang di dalam terang firman Tuhan itu, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di sana yang gelap akan terlihat gelap, ya, yang salah akan terlihat salah, yang bahaya akan terlihat bahaya, dan tidak akan dicampur adukan. Ya. Ketika kita tidak memiliki terang, kita tidak bisa membedakan mana gelap dan mana terang, karena semuanya gelap. Ya. Kita tidak bisa membedakan mana baik dan mana jelek, karena kita tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Tetapi waktu kita menyertakan Allah, dan Allah adalah sang terang, firman-Nya itu menerangi kaki dan jalan bagi kita, maka di sana kita bisa melihat akhir dari segala sesuatu. Nah, pemazmur mengatakan di ayat 18 itu, mereka itu ternyata di balik segala kenikmatan, kenyamanan mereka tuh berada di tempat-tempat yang licin. Waktu mereka jatuh, mereka akan hancur berkeping-keping. Mereka tinggal menunggu waktu untuk hancur. Ya. Dan mereka bahkan binasa dan lenyap oleh teror, oleh kedahsyatan. Ini artinya oleh sebuah tragedi yang dahsyat. Ya. Tragedi itu tidak harus terjadi di masa sekarang. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus, ya, antara Lazarus dan seorang kaya, orang kaya yang berjubah ungu. Ya. Orang kaya berjubah ungu itu sampai mati dia tetap kaya, tetapi di dalam limbus patrum itu, ya, di dalam ruang kematian itu, dia justru dipandang hina. Dia justru adalah kondisi yang terbalik, ya, yaitu kondisi kepapaan dia itu. Dia mau minum saja tidak bisa, dia berada di dalam api yang menyala-nyala, dia tidak bisa menyeberang ke dalam kehidupan yang penuh berkat di pangkuan Abraham, ya. Tidak bisa, Saudara. Jadi orang-orang seperti ini justru sayang sekali. Maksudnya di dalam dunia yang sebenarnya hanya sementara ini mereka enak-enak, tetapi mereka mengalami penderitaan untuk waktu yang tidak terukur panjangnya. Jadi mana yang sebenarnya lebih enak? Ya? Menderita sebentar, hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya, atau tidak menderita sama sekali, dan nanti dibuang oleh Tuhan selama-lamanya. Nah, banyak orang itu tidak melihat akhir dari segala sesuatu, itulah sebabnya mereka tidak menyertakan firman Allah dan cara pandang Allah di dalam melihat segala sesuatu, maka bisa terdorong atau terjebak, ya, atau bahkan dicobai untuk berpikir seperti orang dunia berpikir. Yang penting adalah dunia ini. Mungkin kita kurang berpikir untuk kekekalan. Kalau kita berpikir
banyak tentang kekekalan, itu akan mengubah cara kita hidup di masa kesementaraan ini. Nah, saudaraku, dari kemudian yang ayat 20 itu dikatakan dipandang rendah oleh Allah. Ya, dipandang rendah oleh Allah. Ini memberikan sebuah vonis dari Allah sendiri. Orang-orang fasik, orang yang merasa tidak membutuhkan Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap penting oleh Allah. Ya. Nah, ini sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya. Nah, kemudian setelah persepsi baru itu, saudaraku, akhirnya pemazmur ini datang kepada diri. Ini penting sekali, datang kepada diri. Dia ketika dia diberi terang oleh Allah, dia melihat semuanya itu, lalu dia melihat dirinya, aduh, kenapa selama ini saya berpikir seperti itu? Itulah sebabnya dia berkata, ya, hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, karena dia merasa bersalah banget ini. Ya, salah pahamnya terhadap Allah itu luar biasa. Ya. Dia menyesal sekali. Kenapa selama ini berpikir sebodoh itu, menyalahkan Allah, menganggap Allah itu pilih kasih. Bahkan kita ingin switch place, ya, kita ingin pindah tempat dengan orang fasik. Dan akhirnya pemazmur sampai kepada perendahan diri. Dia berkata, aku itu dungu, aku bodoh, aku tidak mengerti. Seperti hewan, aku itu di dekatmu. Seperti hewan. Yang tidak punya hikmat, seperti hewan yang tidak ngerti apa-apa, seperti hewan yang tidak bisa berpikir berapa langkah ke depan. Aku itu ada di dekatmu. Waktu aku ada di dekatmu, Tuhan, aku tidak bisa meninggikan diri. Waktu ada di dekatmu, aku tidak bisa tidak mengakui bahwa Engkaulah yang mengetahui dan memegang segala sesuatu. Waktu aku ada di dekatmu, Tuhan, aku tidak menginginkan yang lain. Aku itu seperti hewan yang papa yang sangat membutuhkan. Nah, saudaraku, di sini kita melihat sebuah fenomena yang menarik, ya. Ketika seseorang itu dekat dengan Tuhan, justru orang itu semakin rendah hati. Ya, rendah hati karena dia kenal dirinya. Ya, dia akan merendahkan diri di hadapan sedemikian rupa. Ya, merendahkan diri karena dia tahu diri, dia tahu Tuhan dan tahu diri. John Calvin mengatakan dalam buku Institutes, ya, Institutes of Christian Religion, itu orang yang mengenal Allah itu baru bisa mengenal dirinya dengan benar. Nah, ketika seseorang mengenal dirinya dengan benar, mereka bisa mengenal Allah dengan benar lebih dalam lagi. Ya. Kalau ketika kita mengenal Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang memegang segala sesuatu, dia berdaulat, ya, mengatur segala sesuatu, dia adalah Allah pemenang dan seterusnya. Kita semakin sadar bahwa saya ini bukan apa-apa, saya hanya alat. Saya tidak boleh mencuri kemuliaannya. Saya adalah orang yang pendosa. Saya ini hanya bejana tanah liat. Ya. Nah, kita semakin mengenal diri kita bahwa kalau sesuatu terjadi, sesuatu itu yang bagus terjadi melalui pelayanan kita, kita itu semakin sadar bahwa itu bukan punya kita, itu dari Tuhan. Saya ini cuma alat. Porsi saya hanya alat. Alat yang kecil, alat yang hina. Saya juga former sinner. Saya ini adalah dulunya juga seorang pendosa. Pasti bukan dari saya kalau ada hal-hal yang baik. Itu pasti dari Allah yang bekerja oleh Roh Kudus. Nah, semakin menyadari bahwa kita itu hanya alat, maka kita itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang berkuasa untuk menggunakan kita. Nah, saudaraku, di sini keluar sebuah prinsip, ya, bahwa semakin seseorang itu mengenal Allah, semakin seorang rohani, dia itu justru tidak menjadi semakin independen, bebas terhadap Allah, bisa melakukan segala sesuatu di luar Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang semakin mengenal Allah, semakin menyadari bahwa dia bergantung mutlak kepada Allah. Tetapi orang yang semakin tidak rohani, orang yang mengenal Allah tapi kenalnya keliru, itu biasanya adalah orang yang semakin merasa dirinya bisa melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Akan menonjolkan rencana-rencana buatannya, rekayasa-rekayasa yang dia akan kerjakan dalam organisasinya untuk mencapai segala sesuatu. Tetapi anak-anak Tuhan yang sejati, semakin mengenal Allah, semakin tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Nah, dilanjutkan dari pengenalan diri akan Allah, pengenalan akan diri sendiri yang baru, dia melanjutkan kepada pengenalan akan Allah yang baru. Nah, saudara perhatikan, ini dekat sekali dengan ayat yang pertama tadi ya. Ayat 23 24 mengatakan demikian. Allah itu ternyata aktif bekerja lewat 3 aktivitas. Pertama, dia memegang tangan kananku. Berbeda dengan orang fasik yang berada di atas tanah yang licin, tidak ada yang memegang tangannya. Dengan kata lain, saudaraku, pemazmur juga menyadari bahwa kadang-kadang dalam kehidupannya dia melewati masa-masa sulit. Dia harus lewat tanah-tanah licin. Dia kadang-kadang tergoda dan ingin menjadi seperti orang fasik itu. Tetapi Tuhan memegang tangan kanan. Tuhan itu berada di posisi yang paling penting dalam hidupnya. Itu disimbolkan dengan tangan kanan. Dan kemudian Allah menuntun dengan nasihat. Jadi orang-orang umat Allah ini, saudaraku, dituntun oleh Allah dengan nasihat, bukan dengan pikiran diri mereka sendiri. Kalau orang fasik tadi berkata bahwa aku tidak butuh Allah. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 53, Mazmur 13 kalau tidak salah dikatakan bahwa orang bebal berkata di dalam hatinya tidak ada Allah. Tetapi orang yang murni hatinya di hadapan Allah, justru mereka dengar-dengaran akan firman Allah, selalu memberi diri mereka untuk mencari kehendak Tuhan, mencari nasihat Tuhan. Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 16, ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu satu dengan yang lain saling mengajar, saling menegur, saling menyanyikan nyanyian rohani, puji-pujian, mazmur, sehingga lewat apapun yang kamu katakan dan perbuat, engkau memuliakan Allah. Nah, ini saudara. Ini adalah orang-orang yang baru, manusia baru, orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu orang-orang yang selalu memberi diri mereka dituntun oleh nasihat Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini juga akan mengalami diangkat dalam kemuliaan. Sekalipun mereka itu jatuh, mereka adalah former sinners, mereka adalah dulunya pendosa. Mereka bukan orang yang sempurna. Saudara dan saya bukan orang yang sempurna. Tidak seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita masih bergumul dengan dosa-dosa tertentu kita, yang orang lain tahu ataupun yang hanya kita yang tahu. Namun, Allah itu terus bekerja, memproses kita, dia memegang tangan kita supaya kita tetap berada di jalan yang benar, menuntun kita dengan nasihatnya. Kalau Mazmur 23 mengatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku, ya. Sampai suatu saat nanti dia akan mengangkat kita di dalam kemuliaan. Ini sangat cocok kalau kita mengimajinasikannya sesuai dengan visi dari kitab Wahyu. Orang-orang yang berjubah putih itu akan mengikut Allah, mereka akan diangkat Allah di dalam kemuliaan. Orang berjubah putih, yaitu orang-orang yang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Artinya apa? Orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang direndahkan oleh orang lain, orang-orang yang direndahkan karena kebenaran. Ya, orang-orang yang mengalami apa yang Tuhan Yesus katakan itu, berbahagialah engkau jikalau karena aku engkau difitnah, jikalau karena aku engkau menderita, jikalau karena aku engkau dianiaya. Karena untuk orang-orang seperti itulah kerajaan Allah kuberikan. Nah, orang-orang seperti ini akan diangkat dalam kemuliaan, tidak dibiarkan terus-menerus direndahkan oleh dunia. Suatu saat nanti Allah akan mengangkat dalam kemuliaan. Nah, saudaraku, bayangin ya, ini pemazmur ini sampai pada titik ini, mereka melihat kontras antara persepsi dia yang lama dengan persepsi yang baru, pengenalan Allah yang lama dengan pengenalan Allah yang baru, apa yang dilihat dari orang fasik dan apa yang dia lihat, apa yang dikatakan firman Allah tentang apa yang dilakukan Allah kepada orang benar. Luar biasa, saudara. Ini tidak akan terjadi kalau seseorang itu tidak menghampiri hadirat Allah. Ya, menarik sekali di sini. Nah, lanjutnya ayat 25-26 itu dikatakan bahwa pemazmur memberikan sebuah tekad, ya, mengasihi Allah itu dengan segenap hati. Dia katakan, siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan yang lain. Tidak peduli dia. Aku tidak peduli nanti di surga itu ranjangku spring bed, ya, mereknya merek apa, nggak peduli dia. Nanti aku di surga itu, nah, aku tidak cari yang lain. Aku hanya ingin bersama dengan Allah. Termasuk juga waktu di bumi. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Aku tidak kepingin mobil mewah. Aku tidak ingin rumah yang mewah. Aku tidak ingin kemudahan-kemudahan yang dialami oleh orang fasik itu. Aku tidak ingin kehidupan yang lepas dari kesulitan. Tetapi aku hanya ingin Allah. Bersama dengan Allah. Saya jadi ingat perkataan Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan beroleh persekutuan dengannya di dalam penderitaan. Waktu saya pulang dari Amerika dulu ya, kira-kira 11 tahun yang lalu, saya menceritakan kepada keluarga saya sebentar lagi selesai, bulan sekian saya akan pulang. Anggota keluarga saya itu berkata, loh, nggak usah pulang kamu, di Amerika saja sudah enak, ngapain pulang repot-repot di Indonesia, ya kan, panas kayak begini, kan enak di Amerika, bisa main salju. Tapi saya katakan, no, saya pulang. Tuhan panggil saya pulang, saya pulang. Nggak usah, di sana aja. Supaya nanti kalau kami itu jalan-jalan ke Amerika, ada yang nganter ke sana sini. Gitu. Sampai suatu saat, saudaraku, saya bergumul, saya menetapkan sebuah tekad. Tekad saya cuma satu. Lebih baik saya berada di lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, hidup susah, tetapi bersama dengan Tuhan. Daripada saya berada di padang gurun, tetapi saya sedang dikelilingi serigala. Tuhan tidak ada di sana. Nah, kalau saudara pilih yang mana? Saudara pilih yang mana? Saudara, bagaimana saudara memilih, itu sebenarnya saudara sedang menghargai Allah. Jadi sebenarnya apakah Allah itu lebih penting daripada padang gurun? Daripada padang rumput hijau? Maka tidak mengherankan ketika Tuhan Yesus itu berkata, jikalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, kau tidak rela meninggalkan semuanya itu. Istrimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, kamu tidak layak mengikut aku. Karena apa? Apa artinya mengikut Tuhan tetapi tidak menjadikan Tuhan itu Tuhan? Itu kan berarti omong kosong. Aku mau ikut Yesus, tapi aku tidak mau meninggalkan segalanya demi Dia. Itu juga omong kosong. Tuhan Yesus adalah Tuhan, memiliki Dia. Berarti kita memiliki segala sesuatu dalam kecukupan. Tetapi bukan, ya, saya mengikut Dia supaya saya mendapatkan kecukupan. Bukan, saudara. Tetapi Dialah sang kecukupan itu. Itulah sebabnya dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak mengingini yang lain. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan takkan kekurangan aku. Artinya, I shall want nothing. Aku tidak akan menginginkan yang lain lagi. Kalau aku sudah memiliki Allah dan aku sudah dekat dengan Allah. Nah, inilah yang dikatakan oleh pemazmur. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap berarti tidak ada yang lain. Kalau hari ini kita punya rumah itu dari Tuhan. Hari ini kita punya keluarga yang mengasihi, itu juga dari Tuhan. Kita punya pekerjaan, Tuhan memberikan kepada kita aktivitas-aktivitas yang kalau kita lakukan itu mendatangkan kebahagiaan. Saudara ingat, itu semua dari Tuhan. Masa sih kita mengasihi hadiahnya lebih daripada sang pemberi hadiah? Bukankah kalau kita melakukan seperti itu, lebih mengasihi hadiahnya ketimbang sang pemberi hadiah, kita ini manipulator. Orang yang seperti ini, Tuhan itu sudah tahu dalam hatinya. Ya. Ayat 27, saudara perhatikan di sana. Di sana dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan kau. Artinya, pemazmur mengatakan bahwa Allah itu adil terhadap orang fasik. Kalau di ayat yang pertama, saudaraku, Allah itu baik
terhadap umatnya, orang yang murni hatinya, itu sebenarnya sudah disampaikan di dalam ayat 23 sampai dengan ayat 23 dan 24. Tetapi sekarang pemazmur mendapatkan pengenalan akan Allah yang baru, yaitu aspek keadilan Allah yang dia lihat di dalam diri orang fasik. Yaitu orang fasik itu menerima keadilan Allah. Mereka bukan eng-eng bodaulo, bukan orang yang ongkang-ongkang kaki mendapatkan segala sesuatu, malas-malesan, duit masuk. No, tidak sesederhana itu. Suatu saat mereka akan mendapatkan keadilan. Nah, saudara perhatikan nih, lewat ini pengakuan iman yang bertumbuh. Ya, ini adalah pengakuan iman, credo yang bertumbuh. Yang terakhir adalah reaksi pribadi yang baru. Ada sikap, komitmen, dan kesaksian. Saudara perhatikan dalam ayat 28, saya bacakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Sikapnya yaitu dia sekarang menyukai mendekat pada Allah. Komitmennya apa? Aku akan menaruh tempat perlindungan pada Allah. Aku hanya bergantung kepada Dia, bukan bergantung pada orang fasik, bukan bergantung pada harta, kepada kesehatan, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Aku nggak masalah. Yang penting aku tetap berhidup pada Tuhan. Nah, aku ini kesaksian hidupnya bagaimana? Aku akan menceritakan pekerjaan Allah sampai selama-lamanya. Ya. Nah, beberapa pelajaran saya tarik secara aplikatif ya. Yang pertama, dari Pemazmur 73 ini kita bisa belajar berdoa dalam kejujuran, bukan basa-basi. Kita perlu belajar berani mengungkapkan masalah, persepsi, atau mungkin bahkan pikiran yang keliru. Tapi kita datang kepada Tuhan, apa adanya kita. Bahkan reaksi pribadi kita yang iri hati, cemburu, kita datang bawa semuanya itu kepada Tuhan. It's okay. Ya. Richard Foster dalam bukunya Prayer itu berkata begini, kalau kita menunggu hati kita murni, suci, baru kita itu datang mendekat kepada Allah dalam doa, mungkin kita tidak akan pernah berdoa. Tetapi datanglah kepada Allah dengan kejujuran, dengan apa yang ada dalam dirimu, katakanlah. Mungkin masih terselip keinginan untuk memanipulasi Tuhan, datanglah. Janganlah itu menghalangi engkau untuk datang kepada Dia. Biar Tuhan yang akan menegur kita, biar Tuhan yang akan memurnikan kita. Tetapi berdoalah dalam kejujuran. Katakan, Tuhan, kok enak ya dia itu ya? Tuhan, kok dia nggak kena COVID aja sih? Saudara mungkin jengkel ya, nggak apa-apa, saudara. Datang kepada Tuhan. Tetapi jangan berhenti pada kejengkelan itu. Itu yang maksud saya ya. Datang nggak apa-apa, itu sebagai awal. Datang apa adanya. Pemazmur juga begitu. Sampai akhirnya dia menghampiri hadirat Allah. Dia mengakui kehadiran Allah yang suci. Yang kedua, sediakan waktu untuk menghampiri hadirat Allah. Ya, perbaiki kehidupan doa Anda. Jangan doa untuk basa-basi. Tapi investasikan diri untuk mengenal Allah dan mengenal diri. Investasikan diri untuk sebuah titik balik yang akan mengubah hidup Anda. Mengubah persepsi dan pengenalan diri menjadi baru. Ya, saudara bisa lihat bahwa Petrus di pantai Danau Genesaret ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus berhasil menjala ikan yang jumlahnya banyak itu. Apa yang dia alami, saudara? Dia berkata bahwa jauhlah daripadaku. Aku ini orang berdosa, Tuhan. Nah, saudaraku, dia mengalami titik balik. Titik balik. Si anak yang hilang di kandang babi juga begitu. Dia menyadari keadaannya dan mulai berpikir, waduh, di rumah bapakku itu pegawai-pegawaiku pun aja makanannya enak. Tapi lihat aku di sini, makan ampas babi aja tidak bisa. Nah, saudaraku, ini adalah ciri khas orang-orang yang mengalami titik balik. Dia sudah bisa mengintegrasikan terang firman Tuhan ketika dia melihat segala sesuatu. Dia mulai making sense ya. Come to his senses, come to true senses, kalau dalam bahasa Inggris. Petrus itu akhirnya dia menanggalkan kesombongannya, dia datang, Tuhan jauhlah daripada aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan mengangkat dia. Aku mau memakai kamu menjadi penjala manusia. Mau nggak ikut aku? Demikian pula si anak yang hilang pulang dan dia disambut oleh bapaknya.
Nah, saudara, apakah saudara dan saya itu tidak rindu? Saya sangat rindu, saudara. Terus mengalami dalam doa saya. Mungkin tidak setiap hari saya seperti itu, tetapi saya akan terus-menerus mengejar itu. Karena Tuhanlah yang mengundang kita, marilah kepadaku. Mintalah, carilah, ketoklah. Ya. Transformasi akibat titik balik. Ini menurut Sherwood Lingenfelter, ya, transformasi itu adalah sebuah tafsiran baru, cara pandang yang baru, sebuah definisi ulang, redefinisi, sebuah reintegrasi kehidupan umat Allah di dalam kebenaran Allah. Nah, saudara, tidak semua orang rajin berdoa mengalami transformasi. Hanya mereka yang datang dengan Allah dengan jujur, yang bersedia diproses, bersedia mengakui keilahian Allah. Semakin saudara berdoa, semakin saudara berubah. Karena ada tafsiran baru, redefinisi, reintegrasi. Kalau enggak, saudara mau berdoa sampai jengking-jengking ya, sampai jungkir balik ya. Tapi kalau sikap Anda berdoa datang kepada Tuhan itu Anda tetap ingin memanipulasi dia, Anda ingin memperalat dia, Anda hanya berdoa kepada cerminan refleksi psikologis Anda, Allah buatan sendiri ya. Silakan ya, itu tidak akan mengubah apa-apa. Kalau saudara lihat gambar di layar ini, apa yang saudara lihat sebenarnya? Itu bukan daun, saudara. Itu sebuah serangga yang menyerupai daun. Ya, saudara lihat ya. Nah ini dengan kacamata yang baru, saudara memperlakukan sesuatu dengan baru. Berikutnya, iman itu tidak pernah bertumbuh di dalam zona nyaman. Orang-orang fasik itu tidak bertumbuh dia dalam pengenalan Tuhan sampai kalau dia nanti Tuhan izinkan mengalami krisis. Tetapi anak-anak Tuhan seringkali Tuhan taruh di tempat yang banyak krisis. Karena apa? Tuhan ingin dia bertumbuh. Ya. Pertumbuhan hanya terjadi lewat pergumulan bersama dengan Allah. Ketika kita mencari Allah, Allah akan menyatakan dirinya dan kita bertumbuh. Jadi jangan menjauhi kesulitan yang Allah izinkan untuk Anda hadapi. Bawalah selalu kesulitan-kesulitan tersebut di dalam doa Anda, dan alamilah Allah yang hidup, seperti pemazmur itu, melakukan conversation, percakapan dengan Allah. Tapi juga jangan membuat-buat kesulitan yang tidak perlu. Waduh, kok kayaknya hidup saya kurang sulit ya, saya bikin lebih sulit aja. Sekarang saya ke gereja tidak mau naik mobil, pakai jalan kaki. Ya itu namanya sudah perlu, saudaraku ya. Itu doa salib yang tidak diperlukan. Ya. Tetapi ketika Tuhan memanggil Anda untuk bersaksi, ada risiko untuk saudara disalah mengerti, saudara dibenci, dan seterusnya. Nah, itu salib Anda, karena Anda sedang menaati kehendak Allah. Jangan berdoa, ini kata Phillips Brooks ya. Jangan berdoa untuk kehidupan yang mudah. Berdoalah untuk menjadi orang yang lebih kuat. Jangan berdoa untuk tugas-tugas yang sama dengan kekuatanmu, tetapi berdoalah untuk kekuatan yang sama dengan tugas-tugasmu. Maka melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan lagi mujizat, tetapi dirimulah mujizat. Perubahan di dalam diri kita lah yang Tuhan sebenarnya inginkan. Kalau Tuhan tidak menyingkirkan COVID ini, berarti Tuhan masih sedang bekerja lewat COVID ini. Kesulitan, ya, bisnis yang semakin seret, ya, cash flow itu setengah mati, retailer sudah mau mati semuanya. Ya, tetapi Tuhan sedang memproses. Saya tidak tahu terus, saya tidak tahu sampai kapan. Tetapi Tuhan ingin kita melewatinya bersama dengan Dia, mencari Dia. Yang terakhir, buah pasti dari pengenalan akan Allah dan iman yang bertumbuh adalah kehidupan yang bersaksi. Kerap kali situasi yang sulit justru memberi saudara dan saya kesempatan yang lebih banyak untuk bercerita tentang pekerjaan Allah. Lewat perkataan dan perbuatan kita, berdoalah. Ya, berdoalah untuk kesempatan bersaksi lebih luas lagi. Ya, Tuhan ingin supaya lewat kegelapan justru saudara bersinar nyala. Seperti kata perkataan John Green ini. Malam yang paling gelap menghasilkan bintang-bintang yang paling terang. Tuhan izinkan kegelapan itu melanda. Supaya anak-anak Tuhan yang sejati itu muncul sebagai terang. Menjadi berkat bagi sesama. Nah, kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kita pelajari bersama lewat Mazmur 73 ini. Nah, kita mungkin bisa langsung ke tanya jawab, begitu ya.
Sehingga nanti selesai tanya jawab baru kita akan tutup dalam doa bersama-sama. Saya serahkan pada Pak Kris ya.